semuanya, kembali lagi bersama Ranjo 18. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Ranjo 18. Hai semuanya, balik lagi sama Ranjo 18. Permainan sepak bola merupakan olahraga yang paling menyenangkan yang mana banyak disukai orang-orang di seluruh penjuru dunia. Nah, tapi apa kalian tahu tidak, bahwa di kota Surabaya, Jawa Timur ada stadion era Belanda yang dulu bernama Stadion Tambak Sari, dan sekarang berganti nama Stadion Gelora 10 November. Yang mana stadion tersebut jadi kandang Persebaya Grand Force alias Bajolijo. Dan sekarang tim tersebut pindah di GBT, Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Benowo. Sudah tidak usah tunggu lama lagi, mari kita tonton videonya. Stadion Gelora 10 November di Surabaya menjadi satu dari sedikit ikon bersejarah kota pahlawan. Bangunan stadion berbentuk oval bercat jingga kekuningan itu masih kokoh berdiri di seberang Taman Mundu, Jalan Tambak Sari, Surabaya. Tak sulit untuk menerka bahwa gelanggang olahraga ini sudah melintas lorong zaman. Di atas gerbang utamanya tertulis pelang nama yang mengingatkan pada perjuangan arek-arek Surabaya. Stadion Gelora 10 November. Stadion ini satu dari sedikit ikon legendaris kota pahlawan Surabaya. Tidak hanya jadi saksi bisu perjalanan sejarah persepakbolaan Surabaya, namun juga beragam kegiatan politik, budaya, hingga keagamaan. Tak heran sejak 22 tahun lampau ia ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya BCB bernomor urut 44 lewat Surat Keputusan Wali Kota nomor 188, 45/251, 400/2104/1996 sebagaimana yang tertera dalam prasasti Lapangan Tambak Sari. Ya, stadion ini mulanya bernama Lapangan Tambak Sari. Belum ada yang tahu kapan pastinya Lapangan Tambak Sari lahir. Menurut beragam literatur yang ditelusuri, Lapangan Tambak Sari eksis sebagai sebuah kompleks olahraga bagian dari proyek pembangunan kota Surabaya tahun 1907 sampai tahun 1923. Sejak awal sudah dinamakan Lapangan Tambak Sari. Kompleksnya terbagi jadi 3 bagian. Lapangan A yang sekarang jadi Stadion Gelora 10 November. Lapangan B di sebelah selatan, yang sekarang jadi Mes Persebaya. Dan lapangan C di sebelah timur yang sekarang jadi gedung olahraga. Awalnya penampakan Lapangan Tambak Sari belum seperti sekarang. Ya hanya lapangan. Tribunnya sederhana, belum bertingkat seperti saat ini. Kalau bentuk aslinya hampir mirip dengan Stadion Gelora Pancasila di Jalan Indragiri. Stadion Gelora 10 November saat itu masih bernama Lapangan Tambak Sari pada 1950-an. Pemerintah Hindia Belanda membangunnya untuk dipergunakan bagi orang-orang Belanda yang mulai suka olahraga sepak bola pada awal abad ke-20. Lapangan Tambak Sari lalu dijadikan markas klub Surabaya Sevoet Balbon (SVB). Meski dijadikan kandang SVB, lapangan ini pernah jadi saksi bisu aksi boikot kompetisi Steden Wedstrijden, kompetisi internal NIVB, Federasi Sepak Bola Hindia Belanda oleh para pendukung sepak bola nasional pada 1932. Aksi boikot itu bikin rugi kompetisi secara ekonomi. Sementara, beberapa bulan pasca proklamasi, Lapangan Tambak Sari dijadikan tempat rapat samudera, rapat raksasa, untuk show of force terhadap Jepang, yang mempertahankan status quo jelang kedatangan sekutu baru sesudah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember tahun 1949. Lapangan Tambak Sari diambil alih Persebaya dan 5 tahun berselang direnovasi untuk dijadikan stadion.
dibuka secara resmi dengan nama Stadion Tambak Sari pada tanggal 11 September tahun 1954 oleh Wali Kota Mustajab Sumowidardo. Jelang Pekan Olahraga Nasional PON 7 1969, Tambak Sari kembali dipercantik. Tribunnya direnovasi jadi bertingkat. Renovasinya berjalan hampir setahun untuk persiapan PON. Uniknya, renovasi stadion tak menghilangkan beberapa pohon angsana yang ada di sekitar lapangan. Pohon-pohon itu difungsikan sebagai atap alami mengingat panasnya cuaca kota Surabaya. Mungkin satu-satunya di dunia yang ada pohon-pohon di tribunnya. Seiring waktu, stadion itu selain jadi markas tim Persebaya sampai 2017 sebelum pindah ke Gelora Bung Tomo juga menjadi magnet bagi beragam kegiatan akbar di Kota Pahlawan. Seperti kegiatan rutin kebaktian bersama, salat Idul Fitri, hingga konser Kultur Band Sepultura pada 1992. Ukiran relief di stadion itu hasil desain dari sketsa Teja Suminar berdasarkan permintaan langsung dari Raden Sukoco, Wali Kota Surabaya saat itu dalam menyambut PON 7 tahun 1969. Gelora Bung Tomo, stadion kebanggaan Persebaya yang kehebatannya mampu tandingi Gelora Bung Karno, salah satu stadion yang siap gelar Piala Dunia di Indonesia. Gelora Bung Tomo adalah stadion terbesar yang ada di daerah Jawa Timur. Gelanggang olahraga bertempat di Surabaya ini mampu menampung 55.000 orang. Jadi tidak heran apabila memiliki sewa sangat mahal apabila ingin menggunakannya. Selain mahal, stadion ini juga bisa dikatakan gratis karena pada 2010 baru saja diresmikan. Mengusung konsep Stadion Olimpik membuatnya semakin megah. Selain memiliki sewa yang mahal, Gelora Bung Tomo juga dilengkapi banyak fasilitas penunjang. Dari mulai rumput yang bagus sampai pencahayaan stadion yang juga baik. Tapi gelanggang olahraga ini belum 100% sempurna karena ada banyak bagiannya belum rampung. Seperti akses menuju stadion dan lahan parkir. Lebih jauh, berikut adalah hal-hal luar biasa di Gelora Bung Tomo yang nggak kalah dari Gelora Bung Karno di Jakarta. Bench pemain di Stadion Gelora Bung Tomo jadi salah satu fokus pihak pengembang. Tujuannya tak lain memberikan kenyamanan sehingga bisa bermain lebih bagus lagi. Tak cuma bagi pemain tapi juga ofisial. Tempat duduknya sendiri menggunakan bangku berwarna silver yang empuk yang di bawahnya dilapisi dengan rumput sintetis. Tak cuma itu, di bagian belakangnya diberi semacam perisai agar para pemain dan ofisial bisa aman. Tahu sendiri bagaimana ketika para supporter kita ricuh, segala benda bakal dilempar. Papan skor Stadion Gelora Bung Tomo yang menambah kesan mewah stadion ini, mirip yang ada di Gelora Bung Karno dan stadion luar. Gelora Bung Tomo memasang 2 buah LED dengan ukuran 16 x 6 meter. Selain untuk memenuhi faktor estetika, hal ini juga membuat nyaman penonton ketika mereka lupa skor. Tak hanya itu, momen-momen yang ada di pertandingan juga bisa didapati di layar super gede itu. Hal yang seperti ini masih belum banyak dijumpai di stadion-stadion lokal. Warga Surabaya tentu bisa semakin bangga. Rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam pertandingan sepak bola, rumput merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan kondisi lapangan yang bagus, pemain akan bermain lebih optimal. Hal inilah juga menjadi pandangan serius pengelola Stadion Gelora Bung Tomo. Dengan mendatangkan rumput dari Kanada membuat gelanggang olahraga itu semakin komplit fasilitasnya. Penggunaan rumput ini sendiri tidak langsung ditanam, sebelumnya melakukan pengolahan di daerah Pasuruan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kualitas rumput yang bagus. Jadi tidak heran apabila nantinya setiap pemain bermain di sana mampu mengeluarkan kemampuan secara optimal.
Drainase yang baik akan menjaga pertandingan di saat hujan. Hujan saat pertandingan di Gelora Bung Tomo. Cuaca merupakan faktor penting yang sering mengganggu sebuah pertandingan sepak bola. Maka tak jarang banyak pertandingan di Indonesia dihentikan karena lapangan tergenang air. Hal yang pasti akan terus dirasakan berkaca dengan iklim tropis Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Stadion Gelora Bung Tomo pun mengimplementasikan sistem drainase yang sudah berstandar internasional. Dengan kecanggihan tersebut akan membuat stadion ini tidak akan tergenang air meskipun hujan lebat. Jadi tidak akan ada kata pertandingan dihentikan, karena alasan bola tidak dapat berjalan. Pada stadion ini juga dilengkapi penerangan berkekuatan 1200 lux sejumlah 40 buah yang cukup untuk menerangi sebuah pertandingan. Tribun super megah yang akan menampung semua bonek mania. Stadion Gelora Bung Tomo dari berbagai aspek penunjang tadi. Stadion ini juga dilengkapi dengan tribun super megah berbentuk melingkar layaknya stadion top di Eropa, membuatnya terlihat semakin hebat. Meskipun fasilitasnya jauh dari stadion nomor 1 Indonesia, daya tampungnya mencapai 50.000 orang, tentu kehebatan yang tidak bisa disepelekan. Menganut konsep stadion Olimpik, Stadion Gelora Bung Tomo ini memiliki lintasan atletik yang berstandar internasional yang mampu digunakan oleh atlet cabang tersebut. Selain megah, stadion ini juga dapat dikatakan multifungsi. Kehebatan ini tentu dapat menjadi kebanggaan untuk warga Jawa Timur, dan semakin menambah stadion bagus di Indonesia. Dengan hal ini tentu akan membuat semakin berkembangnya sepak bola Indonesia. Karena dengan dukungan fasilitas bagus, pemain akan jauh dapat meraih prestasi. Kehebatan stadion bukannya tanpa celah, tetap diperlukan perbaikan agar ke depan Gelora Bung Tomo dapat sejajar dengan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Bagi yang belum like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, silakan kamu tekan, biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Ranjo 18. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.